Terima kasih Dina, tanpa berlama-lama kita ke informasi terpopuler yang pertama yaitu gelombang pemutusan hubungan kerja ataupun PHK masih saja terjadi. Perihnya PHK ini terjadi jelang Lebaran yang ada di depan mata. Terbaru sebanyak 1.163 karyawan dari pabrik tekstil terkena PHK dari tempat kerjanya yaitu PT Tuntex Garment yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Perusahaan memutuskan untuk menutup pabriknya secara permanen karena sudah tidak ada lagi produksi. Akibat dari keputusan perusahaan ini, ribuan pegawai harus menganggur. Namun perusahaan tidak bisa berbuat banyak karena situasinya juga tengah sulit. Pabrik ini mengalami penurunan permintaan dari ekspor. Alhasil pekerja pun tidak banyak bekerja belakangan ini. Penyebabnya akibat order menurun sejak 3 tahun akibat COVID-19 dikarenakan market penjualannya produk Puma, hasil produksi Tuntex, sebagian besar marketnya Eropa dan juga Amerika Serikat saat ini sedang krisis akibat inflasi yang menyebabkan produk Tuntex terus menurun. Ini bukan kali pertama industrial tekstil goyang akibat resesi. Sejak tahun lalu para pekerja sudah banyak yang terkena dampaknya. Pemangkasan pekerja di pabrik tekstil dan produk tekstil bisa mencapai 500.000 orang. Mulai dari karyawan yang dirumahkan, dipangkas jam kerja, kontrak tak diperpanjang hingga pemutusan hubungan kerja. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, akhir-akhir ini marak terjadi transaksi bernilai triliunan di pasar negosiasi. OJK menilai hal itu masih dalam batas wajar. Transaksi yang terjadi masih dalam pemantauan OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan, peraturan perdagangan Bursa Efek Indonesia membuka transaksi negosiasi untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu antara lain adalah untuk tujuan akuisisi atau perubahan pengendalian perusahaan tercatat. Inarno menegaskan Bursa Efek Indonesia dan OJK mengawasi pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal, baik yang melakukan transaksi di pasar reguler maupun di pasar negosiasi untuk mencegah timbulnya manipulasi pasar atau pelanggaran-pelanggaran lain yang terkait dengan perdagangan saham. Sementara jika terdapat kecurigaan terkait dengan transaksi tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah meminta informasi dari emiten atau para pihak yang melakukan transaksi mengenai tujuan transaksinya. Masih dari informasi dalam negeri pemirsa. Pemerintah akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah seperti biji bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023. Hal ini akan berimbas pada hilangnya ratusan triliun rupiah. Kebijakan itu sejatinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Dalam rapat Presiden dengan Menteri SDM kemarin dibahas sektor pertambangan yang salah satunya berkaitan dengan pembahasan mengenai ekspor yang dilarang pada Juni 2023 ini, khususnya untuk ekspor konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia. Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya atau yang dikenal dengan smelter. Yang berdasarkan laporan per kuartal 1 2023 itu sudah kurang lebih 60%. Menteri Arifin sendiri menyadari bahwa saat ini pemerintah memegang 51% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu apabila kegiatan ekspor dilarang, maka akan ada potensial loss pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah dengan potensi kehilangan pendapatan tersebut dengan asumsi harga tembaga sebesar 4,5 US dollar per pon, artinya 8 miliar US dollar per tahun akan hilang. Sebelumnya, dukungan kepada Freeport juga sudah diungkapkan oleh DPR RI. Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mencari solusi dari belum rampungnya smelter tembaga milik Freeport, namun juga ada kemungkinan relaksasi izin ekspor tembaga setelah Juni 2023 mendatang. Dia menjelaskan pihaknya mendorong PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan relaksasi ekspor bukan tanpa alasan. Smelter yang saat ini dibangun oleh PT Freeport Indonesia memang terganjal force major. Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 yang membuat pembangunan smelter itu tertunda. Informasi terakhir dari Top News pemirsa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mematok biaya konversi motor listrik yang mendapatkan subsidi paling mahal yaitu 17 juta rupiah per unit. Bantuan subsidi yang diberikan sebesar 7 juta rupiah per unit.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman umum bantuan pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian SDM lantas mensosialisasikan beleit yang resmi diundangkan sejak 27 Maret tersebut. Biaya konversi ditetapkan paling tinggi Rp17 juta per motor. Spesifikasi sepeda motornya yang memiliki kapasitas mesin 110 cc sampai dengan 150 cc. Periode bantuan 2023 maksimal 50.000 unit dan 2024 150.000 unit. Dirjen EBTKE Kementerian SDM Dadan Kusdiana mengatakan pemberian bantuan pemerintah sebesar Rp7 juta disalurkan melalui bengkel konversi. Di mana saat ini sudah ada 21 bengkel konversi yang tersertifikasi Kementerian Perhubungan. Total bengkel tersebut ditarget bisa mengkonversi 2.000 unit motor per bulan. Program konversi motor listrik ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sisi bengkel konversi. Kementerian SDM juga menegaskan bahwa pendaftaran konversi motor listrik sudah bisa dilakukan efektif per hari ini melalui situs ebtke.esdm.go.id/konversi. Calon pemohon bisa mengecek syarat dan mekanisme pendaftaran secara lengkap di situs tersebut.